budaya positif. Tak lupa juga kita menjadi Tuhan, maka pada hari ini kita masih diberikan maupun keluarga kita dapat menjalani pada pagi hari ini kami akan menyampaikan sedikit ilmu yang kami dapat dalam kegiatan guru penggerak. Saya harapkan juga Bapak Ibu nanti bisa mengikuti guru penggerak untuk periode selanjutnya agar semua kita nanti di sini bisa menjadi calon guru penggerak di masa mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah materi mengenai budaya positif. Saya akan sampaikan hari ini. Dari kelas, dari tengah, dari kelas. Dari yang kecil lingkungannya sudah positif, maka ilmu secara itu akan menjadi budaya. Jadi sudah terbiasa. Terima kasih Pak Adi. Berikutnya. Nah, tadi sudah ada aturan ya. Aturan itu adalah untuk perlu aturan betul. Bapak Ibu sepakat tadi perlu aturan. Nah, seperti yang saya sampaikan juga Pak Hari tadi, aturan itu adalah untuk membantu kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau hanya aturan saja, mengapa aturan ya? Kita punya aturan sekolah, punya aturan kelas. Kenyataannya yang kita alami sekolah kita, mengapa banyak anak-anak yang masih melanggar? Apanya yang salah? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Mari kita bahas satu, kita kaitkan dalam materi-materi yang kita beri tadi. Pertama kali dari segi penyebab tadi adalah dari sebenarnya kenyataan refleksi jika seorang punya keyakinan yang keras bahwa beragama akan dipertahankan sampai mati sebagai tenaga tidak bisa ada yang bisa mengambil. Tetapi ada lagi yang kalau motivasi dari kadang-kadang kita lemah dengan kayak berarti karena kondisi kegiatan itu akan lepas. Karena dalam hatinya BNI itu dia tidak makanya dalam hati BNI itu menunjukkan bahwa beratnya itu lepas makanya sedang berlepas. Tanpa BNI beratnya lepas, yang menjadi disiplin. Disiplin ini bentuknya adalah tindakannya adalah konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Mungkin kita tidak pernah berpikir ya Bapak Ibu. Saya cukup tersentil dengan materi ini karena banyak hal-hal yang pas mengena di saya. Saya banyak melakukan hal yang pertama hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang baru terjadi. Kemudian restitusi adalah merupakan pilihan. Kalau hukuman itu mengakibatkan rasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau konsekuensi sama masih menimbulkan tidak nyaman, tapi waktunya jangka pendek. Sedangkan bedanya kalau restitusi adalah bisa menguatkan murid untuk jangka
waktu yang panjang. Kalau hukuman yang ada adalah mendapatkan korban dari ketidakadilan. Sedangkan kalau konsekuensi korban atau bisa diabaikan. Sedangkan kalau restitusi adalah korban itu mendapatkan ganti. Kemudian dampak hukuman bagi murid adalah anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi dampaknya ada penguatan, bertahan jangka waktunya yang pendek. Sedangkan kalau restitusi akan ada masalah yang terpecahkan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mempraktikkan ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lanjutkan di bawahnya. Kalau peraturan diterapkan, bunyi perintah kita adalah kamu harus begitu kalau peraturan yang kita sampaikan. Sedangkan kalau konsekuensi kita akan ubah dalam bentuk pertanyaan. Saya terangkan, anak-anak peraturannya apa? Jadi mereka tidak sendiri, tidak berterima. Jadi kita tidak langsung. Kalau hukuman kita melakukan anak-anak, mau tahu peraturannya apa? Sedangkan kalau konsekuensi kita membuat dalam bentuk pertanyaan. Jadi anak bukan sendiri apa yang dilakukannya, apa peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Maka kita mengucapkan terima kasih. Langkah yang direstitusi ini merupakan solusi. Pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan? Untuk apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan seterusnya. Untuk pemahaman nanti akan lebih Bapak Ibu, ini kaitannya dengan kebebasan manusia. Kebebasan manusia ini sangat diperlukan kaitannya, apalagi kalau kita nanti menerapkan kurikulum kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang khususnya anak kita, yaitu 1 adalah bertahan hidup, 2 kasih sayang atau rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Maksudnya seperti apa? Bapak Ibu bisa menjawab dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung maupun mengerjakan tugas. Katanya, kalau harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan namanya Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan tadi, anak-anak ini punya 2 pasangan. Dari ada bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kekuasaan. Yang mana? Dia senang menyanyi di kelas. Dia mempunyai kebutuhan yang ingin diterima, yaitu berupa kesenangan. Nanti selanjutkan, ini mungkin ada materinya di Bu Eti, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini materinya agak penting karena ini langsung berkaitan di kelas, mohon dilakukan. Kita untuk referensi kita. Posisi kontrol dulu, artinya 5 posisi kita ketika anak-anak sedang bermasalah. Apa yang kita lakukan di sini ada, kita dikategorikan tindakan kita itu ada 5 kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pematung, dan manajer. Kalau sebagai penghukum biasanya ini banyak kan yang saya mungkin kita lakukan. Setelah ikut kegiatan CBP baru saya tahu kalau kegiatan ini tidak sesuai dengan filosofi kami. Jadi yang saya lakukan sering menghukum anak-anak, menghukum anak-anak, misalnya mengerjakan tugas di lapangan, sebagainya. Ini adalah posisi sebagai penghukum. Ini tidak selaras dengan filosofi merdeka belajar yang disampaikan oleh CBP. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini dengan cara kita menyampaikan kalimat kita dengan, kalau yang pertama tadi kita dengan nada yang lebih tinggi, sedangkan yang pembuatan bersalah ini dengan sampaikan dengan nada yang lemah lembut. Misalnya yang kalimatnya, kamu selalunya sudah tahu itu rasa kali. Ibu mengatakannya, kamu sudah tahu itu rasa
Posisi yang ketiga, ini adalah sebagai teman. Jadi kalau ada yang salah, kita mengajak dialog dengan kata yang lembut. Misalnya kalimatnya, maksud kamu tidak mau, ini kan tidak benar juga bagi kamu begini. Makanya kamu jangan nanya lagi ya, kita ajak dialog. Kemudian berikutnya untuk memantau, di sini bukan juga lembut, kemudian kamu pelan-pelan kemudian sebagai manajemen saja nanti akan dibahas dengan direktur. Jadi Bapak Ibu di sini semuanya dapatnya kalau kita tulis sebagai respon dan kalau ini sudah saya lakukan kepada Ibu dilakukan akan anak-anak aja dapatnya kalau kita anak akan mengulangi. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, anak akan merasa rendah diri. Berikutnya, kalau kita sebagai teman, kita selalu membantu anak kita yang ada masalah, nanti membantu selesaikan dan ada ibu dan sebagainya. Itu yang ada, anak akan lemah, tidak mandiri dan tergantung sama guru. Kemudian untuk posisi yang ketiga, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini faktornya banyak eksternal. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, yaitu dengan cara mengevaluasi diri bagaimana akan memperbaiki diri. Ini yang sangat disarankan itu dari guru adalah posisi sebagai manajer. Bagaimana itu selanjutnya nanti Bu Eti akan membahas. Nah ini tadi jawaban di awal. Bagaimana ini kita bergerak antara peraturan memantau, konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer atau memperbaikinya. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi setelah pemahaman kita dari materi kedua tadi, ternyata menghitung dan memberi hadiah itu adalah motivasi dari eksternal dan dari sisi dia. Motivasi eksternal itu sifatnya tidak dari sisi. Jadi misalnya anak tadi yang hukum, kemudian anak itu jadi anak itu mau berusaha hanya mau yang ada itu adalah membangkitkan motivasi diri anak itu sebagai uji saya mau ini karena saya akan ini jadi bukan karena paksaan karena dukung bukan juga karena diberi buat atau hadiah. Sebaiknya yang kita tanamkan adalah kesadaran dari sendiri akan motivasi eksklusif. Kemudian ini posisi kita sebagai manajer. Ini yang sebaiknya kita terapkan sebagai guru. Nah ini Bapak Ibu, ini yang materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah segitiga yang kita gunakan kalau kita akan mengalami siswa. Ini sudah dengan kita terapkan dan ini Bapak Ibu, walaupun kita terapkannya belum terlalu maksimal ya, tapi ini efeknya sebagus ya. Selama ini saya beranggapan bahwa kalau dihukum anak-anak itu akan tertib. Ternyata setelah ini saya dulu sudah praktekkan ada banyak perubahan. Jadi bapaknya dengan kita menggunakan segitiga restitusi ini, kita tidak emosi, anak-anak lebih baik, kita bagus. Ini segitiga ini intinya yang pertama, langkah yang pertama itu untuk langkah yang ketiga ini tidak semuanya harus dilakukan sekaligus setiap isinya ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi untuk langkah yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak yang melanggar atau anak yang bermasalah, yang bisa dilakukan adalah kita membuat emosinya menjadi luar emosi dengan cara menstabilkan identitas. Misalnya dengan cara apa? Kita bisa mengajukan pertanyaan begini, tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung ke intinya ya, kita perlu membuka dulu dengan menstabilkan emosinya. Begitu kita kemudian juga, nah kamu bukan sejatinya orang yang pernah salah, itu juga pernah bekerja kayak gitu. Nah itu langkah selanjutnya kita ada tahap yang kedua yaitu validasi kesalahan. Dari itu
ibu tahu kamu tidak sengaja melakukan itu. Sekarang udah kamu temukan. Tadi kamu melakukan apa? Misalnya, bu saya mau berpasangan. Menurut kamu apa yang tidak mau betul? Ini lah, ini adalah validasi keterangan. Pertanyaan itu contohnya adalah, adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mau butuhkan? Memangnya kalau kamu tidak berhubungan, boleh diambil beberapa kamu? Tapi tidak beremosi ya. Itu juga benar tidak boleh. Dan selanjutnya, kamu tentu punya alasan kalau kamu mau berteman. Jadi dibiarkan anak itu menyampaikan apa alasan dia melakukan itu. Kita dengarkan semua kesalahannya. Kemudian tapi dia tahu dari sisi juga cara kita tunjukkan dia salahnya apa. Dari pertama kita tampilkan, kita dengar juga dia apa dia mana kesalahannya, kita dengar semua dia marah sepertinya. Setelah itu kemudian kita tanya, kok dia melakukan segala itu apa alasannya sedang. Nah terakhir ya, sisi yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah anak-anak atau siapa misalnya pelanggan ini, tadi kamu kan sering sholat di sekolah. Menurut kamu tindakan itu betul? Misalnya kamu nggak pernah dulu salah nggak? Masih ingat keyakinan kamu yang tak buat? Masih ingat keyakinan sesuatu yang tak buat nggak? Ya, terus sekarang kamu bagaimana? Kemudian dia bilangnya ini. Karena kamu bagaimana? Nanti anak-anak diajarkan untuk salah sendiri. Bapak Ibu, kalau kita sudah menerapkan ini kita akan mudah mengontrol anak juga mengontrol. Kita tidak perlu juga ini juga mendapatkan dan perhatian. Ada saya kemarin buat tugas kami membuat skenario, tapi saya dengan Betty tidak membuat skenario, kami spontan. Kebetulan pada kejadian waktu itu saya ambil contoh si Yosufa Nuna, dia terlambat. Saya terlambat. Ya, mungkin nanti yoga saya sambil yang langsung yang ya nanti bisa Pak Ari yang mempraktikkan ini. Ini saya panggil Nuna selalu terlambat, Bapak tidak terlambat. Saya panggil dia, tanya seperti ini, pakai memanfaatkan segitiga 77. Sekarang Nuna tidak pernah terlambat lagi. Sudah berapa hari selama tidak pernah terlambat lagi. Saya tanyakan kenapa kamu selalu telat? Katanya dia kalau pagi itu mengantar anaknya jualan di pasar. Setelah itu dia pulang, dia tidur lagi, nggak mandi. Nah setelah itu siang dia baru bangun, kemudian baru mandi teman sekolah, dia baru mandi. Nah itu membuat telat. Sekarang dia sebaiknya kok baru mandi katanya begitu. Ya bu, sekarang kalau saya langsung mandi dan tidur lagi. Sekarang sudah saya mati sudah ada seminggu lebih dia tidak terlambat. Kemudian juga si Haul, katanya Haul. Kenapa dia sering ke sekolah? Memang sudah ada perbaikan selama si Haul. Kemudian saya kami juga dengan memanfaatkan segitiga institusi ini dan ternyata dia sekolah. Tapi kemarin ke sekolah, kemarin ya. Ke sekolah saya kepanggil karena dia sudah panggil. Yang jelas dari juga yang kami ada ini yang berhasil. Kemudian juga beberapa anak di kelas beberapa masalah walaupun kemarin nggak sempat saya videokan. Saya kalau menangani anak akan berusaha memanfaatkan segitiga institusi ini dan ada beberapa manfaat yang saya dapatkan. Jadi Bapak Ibu penerapan budaya tersebut yang saat ini saya sampaikan dari kita mulai dengan penerapan keyakinan. Nah, setelah itu kita akan apa nama itu akhirnya jika ada siswa yang bermasalah sebaiknya kita menerapkan posisi kita sebagai posisi manajer dengan kalau menangani siswa dengan menggunakan pendekatan segitiga institusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Kalau ada yang belum jelas nanti akan lebih jelas pada penyampaian lebih. Sekian penyampaian saya tentang budaya positif di sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam tutur kata maupun pengajar saya. Selanjutnya kegiatan berikutnya saya silakan ke Bu Yesi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemarin tidak selesai karena kita ada kegiatan yang lain. Pagi ini kita lanjutkan kembali, dan kegiatan diseminasi kita pagi ini akan dilanjutkan oleh Ibu Etik Suryati yang berkaitan dengan implementasi budaya positif di SMP Negeri 4 Cikarang.